Selamat pagi Pak Daniel, salam sehat selalu. Selamat pagi Bu Hemi, selamat pagi para pendengar. Baik. Nah, Pak Daniel, saya izin panggilnya Pak Daniel ya. Boleh, boleh Bu Hemi. Oke. Nah, Pak Daniel, ini terkait 165.000 pelanggan yang belum terpasang listrik ini, apa penyebabnya? Baik, tadi sudah disebutkan. Selamat pagi sebelumnya buat para pendengar. Pagi ini kita akan berbincang topik yang menarik tentunya buat NTT, karena ini salah satu kenapa PLN NTT melayani di NTT tentunya untuk menerangi seluruh kakak yang ada di NTT. Terhadap 1 juta sekitar 10.000 yang sudah berlistrik pada tahun 2021, memang masih ada sekitar 165.000 tadi disebutkan oleh Bu Femi yang belum mendapatkan aliran listrik. Kami perlu sampaikan pertama bahwa dalam melistriki seluruh rumah tangga yang ada di NTT, tentunya sebagai perusahaan infrastruktur, kami pun melakukan proses pembangunan mengikuti infrastruktur yang ada existing. Katakanlah misalnya infrastruktur yang paling penting sebagai pendukungnya adalah jalan, akses jalan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita melihat grid atau jaringan yang existing. Jaringan pada saat ini sudah punya ujung di lokasi mana, sehingga selanjutnya dapat dilakukan pembangunan jaringan dari titik terakhir grid tersebut. Atau yang terakhir, apakah lokasi tersebut sangat cukup jauh sehingga kita perlu membangun pembangkit tersendiri yang sifatnya tersendiri, desentralisasi, apakah menggunakan pembangkit fosil maupun yang sudah banyak kita bangun adalah pembangkit EBT, khususnya solar power dan PLTMH atau mikrohidro. Untuk 165.000 ini sesuai dengan penjelasan awal tadi, memang ini masyarakat kita yang berada di lokasi yang cukup terpencil, cukup jauh, aksesnya juga masih cukup menantang memang, juga ketersediaan grid atau jaringan existing memang ini yang paling jauh dari grid existing. Itulah sebabnya memang sesuai roadmap, tentunya tiap tahun kita membangun sejumlah desa mengikuti urutan dan roadmap tersebut dengan harapan pada akhirnya nanti kami akan menjangkau seluruh pelanggan atau masyarakat yang ada di NTT. Jadi ini sebenarnya memang tahapan, tadi sesuai dengan judul pertama yang perlu kami lakukan memang adalah kecepatannya. Jadi kami mohon maaf, memang saat ini kami belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada di NTT, namun ini sudah menjadi bagian dari roadmap yang sudah kami susun. Begitu kira-kira Bu Femi. Oke, jadi memang ini penyebabnya karena lokasinya yang jauh nih Pak, yang susah untuk dijangkau, tapi tetap nih teman-teman PT PLN akan mencukupkan kesediaan listrik di daerah tersebut nih Pak ya. Betul. Jadi ketika faktor-faktor pendukung tadi itu pelan-pelan kita atasi, tentunya dengan koordinasi dengan berbagai stakeholder, maka pada akhirnya kami akan sampai ke titik-titik tersebut. Oke, ini kalau boleh tahu informasinya nih Pak Daniel, di daerah mana saja kah 165.000 yang belum mendapatkan pasokan aliran listrik? Kabupaten-kabupaten mana saja nih yang paling banyak juga nih Pak? Kalau kita lihat memang seluruh kabupaten ada saja memang lokasi-lokasi yang cukup remote atau cukup jauh. Kalau kita lihat lokasi-lokasi yang paling rendah, katakanlah rasio listriknya atau kami sebut rasio elektrifikasi, itu di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Mungkin kalau saya misalnya di ND, katakanlah di ND sendiri itu rasio desa berlistriknya 9 kita di tempat-tempat yang cukup terpencil yang memang masih cukup rendah rasio elektrifikasinya. Tadi ada 2 kabupaten yang cukup rendah, yaitu di daerah Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Oke, jadi di beberapa daerah memang ada, tapi yang paling banyak ini di Sumba Barat Daya dan juga di Timur Tengah Selatan. Nah ini kendala-kendalanya Betul. sudah diketahui nih Pak ya, disampaikan tadi di awal tadi. Nah bagaimana dengan target atau solusi penyelesaiannya ini Pak? Baik, terkait target penyelesaian tentunya kita punya spirit yang sama sebetulnya. Bagaimana secepatnya kita melakukan elektrifikasi terhadap seluruh masyarakat yang ada di NTT. Hal ini juga sesuai dengan komitmen dari pucuk pimpinan kami di PLN
bagaimana caranya elektrifikasi di Indonesia itu 100%. Dan untuk itulah kami hadir di sini. Hal yang sama juga komitmen penuh dari Pemprov NTT dan seluruh jajarannya untuk mendukung ini. Sehingga kalau ditanya target psychological sebetulnya kita secepat-cepatnya. Namun tentunya ada faktor-faktor yang tadi saya sebutkan di depan yang merupakan hal-hal challenge, mungkin Oke. bukan kendala tapi tantangan yang harus kita atasi untuk mengejar ini. Dalam waktu 2 tahun 3 tahun ke depan kita harapkan sudah menyelesaikan seluruh rasio elektrifikasi. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini memang ada masyarakat kita yang sudah berlistrik tapi belum listrik PLN. Katakanlah sudah dibantu listrik LTSAE oleh dari Kementerian SDM. Nah ini jumlahnya juga masih cukup banyak dan ini pada akhirnya nanti akan kami katakanlah akuisisi dan kami listriki PLN. Jadi 165.000 itu memang komposisinya ada yang sudah berlistrik non PLN, ada yang sama sekali belum. Nah ini pada akhirnya seluruhnya akan kami listriki dari jaringan PLN. Jadi 165.000 pelanggan ini bukan semuanya yang tidak berlistrik Pak ya, tapi ada yang memang dari kementerian, ada yang memang sama sekali belum di listrik dan nanti akan diakuisisi nih Pak untuk di bawah listrik PLN itu sendiri. Betul, pada akhirnya listrik yang dipahami dan memang kami positif komitmen untuk itu, listrik yang dipahami adalah listrik yang bersumber dari PLN, karena itulah listrik yang bisa digunakan untuk usaha-usaha produktif. Okay. Kalau misalnya LTSA katakanlah terbatas hanya untuk penerangan. Namun ketika masyarakat ingin melakukan usaha-usaha produktif, tentunya butuh listrik yang dayanya cukup memadai. Oke, baik. Dengan target penyelesaian 2 tahun ke depan ya Pak. Berarti dari 2022 sampai 2023 ya. Tahun ke depan. Oke, ini kita akan berusaha. Komitmen untuk melistriki 165.000 pelanggan ini ya Pak Daniel ya. Betul Bu Seni. Nah Pak Daniel, PLN ini juga sedang berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membantu percepatan penyelesaian tunggakan kepala keluarga yang belum mendapatkan jaringan listrik. Nah mungkin gambarannya ini seperti apa Pak Daniel bisa disampaikan dan sejauh mana progresnya? Yang pertama tentunya kita perlu tahu data. Bagaimanapun sebelum kita melakukan pembangunan ini data persebaran ini kita harus mengetahui. Untuk masyarakat kita yang ada di kota maupun di daerah-daerah yang aksesnya cukup lancar, kita dapat punya data yang cukup valid. Namun untuk daerah-daerah yang cukup jauh, daerah-daerah bukaan baru, maka kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, baik di tingkat 1 maupun di jajaran di bawahnya. Begitu juga dengan Kementerian SDM untuk mendapatkan data. Ini yang pertama paling penting, bagaimana kita memverifikasi seluruh data. Dan untuk ini PLN butuh support dari stakeholder untuk memetakan sedetail-detailnya persebaran dari katakanlah tadi yang disebut 165.000 KK yang belum berlistrik. Lalu selanjutnya setelah kita memiliki data tersebut, kita harus petakan. Kita harus petakan sesuai dengan yang pertama tadi, sisi jaringan. Mana yang paling visible untuk kita jaringan segera. Lalu kita juga lihat fasilitas pendukungnya. Katakanlah yang paling penting itu adalah akses jalan. Bagaimana akses jalan sudah memadai untuk kami mengangkut baik tiang ataupun konduktor, jaringan trafo yang ukurannya cukup besar sampai ke titik tersebut. Selanjutnya juga kami berkoordinasi selalu dengan pemerintah provinsi dan KSDA terkait perizinan. Terkait perizinan yang melewati katakanlah kawasan hutan. Nah, ini juga kami selalu berkoordinasi agar dalam pembangunannya tidak menjadi kendala. Tentunya ada 1-2 yang kami harus penuhi dari sisi PLN dan kami akan komit memenuhi itu sembari melakukan pembangunan di kawasan-kawasan melewati jaringan kawasan-kawasan hutan. Jadi bentuk-bentuk kerjasama stakeholder ini yang kami maksud akan dapat mempercepat nantinya rasio elektrifikasi. Mungkin satu juga yang penting juga, yang tidak kalah penting, karena ini terjadi juga di beberapa desa yang sudah kami bangun. Ketika kami sudah membangun atau hadir di suatu desa, memang dari harapan potensi pelanggan yang kami petakan sebelumnya, belum seluruhnya langsung melakukan penyambungan. Mungkin ini juga terkait dengan katakanlah kemampuan dari masyarakat tersebut dalam membangun atau
membuat instalasi di rumahnya, lalu biaya untuk penyambungan barunya yang tentunya ada di ranah pelanggan. Nah, ini kita selalu berkoordinasi juga dengan stakeholder, mungkin ada dana dari CSR atau yang lain ya, PLN dan pemerintah sedang mengupayakan ini, bagaimana supaya ini pun bisa dibantu. Tentunya nggak seluruhnya, kita berharap juga ada swadaya atau mandiri dan kami lihat itu. Nah, yang selebihnya yang betul-betul perlu bantuan, tentunya kita harus carikan bantuannya. Kira-kira seperti itu Bu Femi. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Daniel, ini setiap pengguna listrik negara ketika melakukan pembayaran tarif listrik ini katanya juga akan dikenakan pajak 10% untuk membayar pajak penerangan jalan umum. Nah, ini seperti apa prosesnya Pak? Kemudian bagaimana mekanismenya dan bagaimana pula nih untuk pengguna listrik prabayar? Seperti apa prosedur untuk pajak 10%-nya ini Pak? Terima kasih Bu Femi, ini pertanyaannya cukup baik dan kesempatan buat kami dari PLN untuk memberikan sedikit pemahaman memang mengenai ini. Tentunya kita sangat ingin ketika di malam hari jalan-jalan yang ada di NTT, di seluruh sudut-sudut NTT itu terang. Itulah sebabnya ada yang dinamakan pajak penerangan jalan atau PPJ. Jadi pajak penerangan jalan umum ini memang sudah ada ketentuannya per masing-masing tempat, per masing-masing kabupaten, per masing-masing provinsi, itu sudah ada edaran atau peraturan yang mengaturnya. Jadi bukan dari PLN, tapi dari pemerintah, provinsi, kota, dan kabupaten. Di NTT umumnya adalah 10%. Ketika kami mendapatkan deklarasi, PPJ di sini adalah 10%, maka kami akan menggunakan angka 10% tersebut dalam billing sistem kami, sistem billing kami. Sehingga katakanlah untuk yang pasca bayar itu nanti akan dikenakan pada tagihan listriknya untuk yang listrik pasca bayar, meskipun di NTT tidak terlalu banyak. Jadi katakanlah tagihan pelanggan pasca bayar itu 300.000, maka 10% tadi dikalikan 300.000 menjadi 30.000 dan itu kan menjadi top up atau penambah tagihan. Jadi yang dibayar menjadi 330.000. Nah, rupiah PPJ ini, jadi PLN itu cuma mengkolek atau mengumpulkan. Sesegera mungkin kita langsung mengirimkan kepada Pemda. Kita langsung setor. Jadi PLN membantu Pemda untuk mengkolek atau mengumpulkan PPJ tadi, langsung setor ke Pemda. Nah, tentunya ini kami yakin sudah ada prosedur di pemerintah daerah bagaimana untuk mengalokasikan kembali 10% tadi dalam bentuk investasi bangun penerangan jalan umum, termasuk membayar kembali listrik untuk PJU-nya ke PLN. Nah, kira-kira itu sebetulnya rantai dari PPJ tersebut. Lalu bagaimana dengan listrik prabayar? Karena kan tidak ada tagihan bulanannya, dibayar di muka. Nah, untuk ini skemanya tentunya ketika misalnya katakanlah Bu Femi beli token 100.000, maka skemanya adalah 100.000 tersebut akan dikurangi. Nah, kalau tadi itu pasca bayar akan ditambahkan menjadi top up tagihan. Untuk yang prabayar itu akan dikurangi dari rupiah yang dibeli 100.000 dikurangi dengan PPJ dulu. Tadi jadi 90.000 katakanlah. Lalu 90.000 itu dibagi rupiah per KWH. Sehingga ketemu sekian KWH yang bisa dinikmati melalui pembelian token tersebut. Nah, itu sebabnya sering di awal itu ada polemik karena ketidaktahuan pelanggan kami. Karena mungkin kami juga kurang sosialisasinya. Kenapa kalau beli 100.000 kok yang tertera di token itu bukan 100? Ya, jawabannya pertama, karena memang yang angka tertera di listrik prabayar itu bukan dalam satuan rupiah. Ya, tapi dalam satuan KWH. Sehingga 100.000 rupiah tadi sudah dibagi tarif sesuai dengan dayanya. Nah, ini yang diatur dengan kementerian. Jadi itulah yang ketemu di angka KWH meter prabayar dan sudah dikurangi dari EPJ-nya. Kira-kira itu mekanismenya Bu Femi. Baik, jadi memang ini sudah diberlakukan ya Pak ya, karena beberapa kali pengalaman saya juga ketika membeli pulsa prabayar 100 yang tertera adalah 67 KWH. Karena ini sudah dialihkan 10% ya Pak ya, sudah dipotong untuk pajak penerangan jalan ini. Oke. Nah, ini seperti disampaikan oleh Pak Daniel bahwa sosialisasi yang kurang dilakukan, edukasi juga kurang kepada masyarakat sehingga mungkin menimbulkan polemik. Nah, apa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh PT PLN ini sendiri Pak Daniel? Baik, kami menyadari bahwa sosialisasi ini kan
Yang sangat perlu itu justru di lokasi yang sangat remote, yang sangat jauh. Nah, berbicara mengenai sosialisasi, tentu kita akan memikirkan kanal komunikasi yang paling tepat. Untuk saat ini, kanal komunikasi kami terus sangat banyak. Dulu cuma mendengar call center 123. Ya, sekarang sudah tempat di area Bu Femi 123 langsung masuk ke PLN manapun. Lalu ada website PLN, lalu ada sosial media PLN. Kita ikut Bu Femi, tidak ketinggalan sama millennials. Jadi ada Instagram, ada Facebook, Friendster nggak ada lagi. Instagram, ada Facebook, lalu ada Twitter PLN. Lalu selain itu yang terbaru kita punya PLN Mobile. Nah ini tentunya sarana kami untuk mensosialisasikan, dan juga kami turun-turun ke sekolah, ke desa untuk mensosialisasikan mengenai ini. Namun kami butuh dukungan dari media, termasuk di seperti ini di radio, banyak masyarakat. Misalnya PPJ itu dibantu kumpulkan atau oleh PLN, disetor kepada pemerintah, Anda akan berinvestasi turut membeli lampunya dan bayar listriknya. Ya, kira-kira itu alurnya. Oke, baik. Yang terakhir Pak Daniel, target dan juga program PLN tahun ini untuk para pelanggan ini seperti apa? Secara singkat saja Pak Daniel. Pertama kita punya electrification. Harusnya kita mendukung seluruh petani, seluruh pengguna yang bertani untuk menggunakan alat-alat untuk elektrik dan jika kalau yang butuh ketiga kedua, kita juga yang paling penting adalah menggalakkan penggunaan telemobile. Telemobile itu satu gadget tersebut seluruh layanan, tapi seluruh layanan yang ada di PLN dapat diakses melalui telemobile. Di token bayar listrik, pengaduan pelanggan ketika padam, mendapatkan promo-promo, nah itu seluruhnya dapat diakses melalui telemobile. Dan ini akan kita terus gencarkan sosialisasinya agar layanan PLN itu mudah dijangkau hingga ke pelosok-pelosok. Dan harapannya seluruh pendengar dari RW1 PLN juga dapat menikmati, download segera di Play Store dan App Store di iOS untuk aplikasi PLN Mobile. Dalam satu genggaman seluruh layanan PLN dapat dijangkau. Oke, baik ya. Kita juga berharap nih apa yang sudah ditargetkan ya Pak Daniel, elektrifikasi di NTT ini 100% ya di 2023 nantinya. Betul Bu Femi, kami membutuhkan dukungan doa dari seluruh Bapak Ibu pelanggan setia kami. Mudah-mudahan kami dapat melakukan amanah ini sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Femi. Terima kasih Pak Daniel untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, salam tangguh. Terima kasih. Pro 1, Kanal Inspirasi.